Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Renaldo Di Septano Baru dengan NIM F1G1 23053. Saya dari jurusan Ilmu Komputer dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat nah, dengan judul Analisis Query Optimization menggunakan Execution Plan untuk meningkatkan performa database. Nah, di sini sebelumnya untuk judul ini, kenapa saya mengambil judul ini itu karena setelah saya baca-baca di peta okupasi nasional ini pada level 6, sini saya lihat eh, saya tertarik dengan database administrator di sini. Nah, kebetulan juga saya ambil peminatannya itu SI atau sistem informasi, dan pada level 6 saya melihat ada database administrator. Nah, saya tertarik dengan ini. Jadi saya cari kata kunci database dan mencari topik yang berkaitan tentang database. Nah, saya temukanlah ini. Judulnya Analisis Query Optimization menggunakan Execution Plan untuk meningkatkan performa dari database. Oke, langsung saja kita lanjut di sini. Sini ada bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakangnya. Yang mana pada era digital saat ini Database Management System atau DBMS itu menjadi fondasi utama bagi hampir setiap sistem informasi. Seiring dengan pertumbuhannya volume data yang eksponensial, performa database itu menjadi faktor krisis yang menentukan keberhasilan suatu aplikasi atau layanan. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh administrator database adalah menurunnya performa sistem akibat query SQL yang tidak optimal. Nah, data dari Stack Overflow Developer Survey 2025 menunjukkan bahwa MySQL masih digunakan oleh 55% developer. Ini yang menjadikannya salah satu basis data paling populer. Nah, kemudian di sini untuk permasalahan utamanya adalah pengelolaan database query yang lambat dapat menyebabkan waktu respon yang panjang, serta konsumsi sumber daya yang berlebihan dan pada akhirnya berdampak negatif pada pengalaman pengguna. Nah, di sini untuk berdasarkan uraian di atas, penelitian itu tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis query optimization menggunakan execution plan untuk meningkatkan performa database pada MySQL. Ini mana penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para database administrator dalam mengoptimalkan performa database mereka melalui pemahaman execution plan yang lebih baik, serta memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu di bidang optimasi basis data performa database mereka melalui pemahaman execution plan yang lebih baik. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Ada 3, yaitu bagaimana menganalisis execution plan untuk mengidentifikasi bottleneck pada query SQL yang tidak optimal pada database MySQL. Kemudian bagaimana menerapkan teknik optimasi seperti indexing, query rewriting untuk meningkatkan performa database MySQL berdasarkan hasil analisis execution plan. Kemudian yang terakhir, seberapa besar peningkatan performa yang dapat dicapai melalui optimasi query berbasis analisis execution plan pada database MySQL. Dan ada tujuan penelitiannya sini itu yang pertama menghasilkan prosedur analisis execution plan yang sistematis untuk mengidentifikasi bottleneck pada query SQL di MySQL. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan teknik optimasi query berdasarkan hasil analisis execution plan dan mengukur dan menganalisis peningkatan performa database sebelum dan sesudah penerapan optimasi. Kemudian sini terdapat batasan masalahnya. Yang pertama, ada penelitian ini masih terbatas pada DBMS MySQL sebagai objek penelitian. Kemudian optimasi query difokuskan pada operasi select, inner join, left join, dan subquery. Kemudian teknik optimasi yang digunakan terbatas pada indexing, query rewriting, dan analisis execution plan menggunakan perintah explain. Kemudian pengujian performa dilakukan dengan mengukur waktu eksekusi query, rows, examine, dan penggunaan indeks sebelum dan sesudah optimasi. Kemudian dataset yang digunakan adalah dataset dengan volume data minimal 100.000 record per table. Oke, di sini ada manfaat penelitian bagi database administrator itu memberikan panduan praktis dalam melakukan optimasi query menggunakan execution plan. Kemudian bagi pengembang sistem itu membantu dalam merancang query yang lebih efisien sejak tahap pengembangan. Kemudian bagi akademisi menambah khasana pengetahuan tentang implementasi query optimization dalam konteks database MySQL. Kemudian bagi peneliti selanjutnya menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut seperti penerapan machine learning untuk prediksi indexing optimal. Kemudian lanjut, di sini ada tinjauan pustakanya. Di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Di sini ada Johnson dan Srivastava.
Itu metode yang mereka gunakan itu studi literatur dan analisis, di mana hasil penelitiannya itu mengidentifikasi 4 teknik optimasi: heuristik, sintaktikal, cost-based semantik, dan 6 operator eksekusi query, serta mengusulkan model query optimizer 5 komponen seperti creator, cost, evaluator, updater, tester, decider. Kemudian ada Mahajan dan Jadava di sini. Untuk metode ini digunakan analisis eksperimental, dan untuk hasil penelitiannya 4 fase optimasi query beserta execution plan-nya, serta analisis akses metode dan jenis join. Dan di sini ada Chung DKK, Westrain DKK, Razon, bisa dilihat sendiri di sini ya. Oke, dan di sini ada pengertian dari database management system yang merupakan perangkat lunak yang digunakan pengguna untuk membuat, menghapus, dan memelihara basis data. Di sini ada query optimization, yang mana secara formal dapat didefinisikan sebagai proses mengubah sebuah query menjadi bentuk ekuivalen yang dapat dievaluasi lebih efisien. Kemudian di sini ada execution plan, yang merupakan urutan akses tabel sumber. Metode yang digunakan untuk mengekstrak data dari setiap tabel, serta metode yang digunakan untuk menghitung, memfilter, mengagregasi, dan mengurutkan data. Kemudian di sini ada informasi dalam execution plan-nya di sini. Untuk akses metode, cara mengakses data, indikatornya di sini bisa lihat. Kemudian indeks pada database, di sini indeks itu adalah suatu struktur data yang digunakan untuk mempercepat operasi pencarian data dalam tabel database. Di sini ada jenis-jenis indeks pada MySQL, itu ada primary key. Deskripsinya itu indeks untuk unit kunci. Di sini ada unique index, kemudian composite index, full text index. Di sini ada beberapa teknik untuk optimasi query. Yang pertama itu indexing, kemudian query rewriting. Jadi mana indexing sendiri itu adalah penambahan indeks pada kolom yang sering digunakan pada where, join, order by, atau group by. Sedangkan query rewriting sendiri adalah teknik mengubah struktur query SQL tanpa mengubah hasil akhirnya. Kemudian yang terakhir ada join order optimization, yang mana di sini adalah urutan join antar tabel yang mempengaruhi performa query SQL. Kemudian di sini ada pengertian dari MySQL, yang merupakan bahasa pemrograman open source yang paling populer dan banyak digunakan di lingkungan Linux. Kemudian di sini ada Laragon, yang merupakan lingkungan pengembangan yang portable, ringan, cepat, dan kuat untuk pengembangan web modern. Nah, untuk dataset penelitiannya di sini menggunakan dataset public MySQL Employee Sample Database yang saya download dari GitHub, ini bersumber dari public GitHub. Dimana dataset ini sendiri itu dipilih berdasarkan karena dia itu bersumber dari pengembang yang terpercaya, kemudian dia itu bersifat open source atau gratis dan dapat diproduksi secara bebas, serta memiliki volume data yang memadai untuk menampakkan perbedaan performa sebelum dan sesudah dioptimasi, serta memiliki struktur relasi tabel yang representatif untuk menguji berbagai teknik optimasi query. Kemudian di sini ada hipotesisnya, ada 3. Yang pertama itu analisis execution plan menggunakan perintah explain pada MySQL itu diharapkan dapat mengidentifikasi bottleneck performa seperti full table scan, missing index, dan penggunaan temporary table. Kemudian yang kedua, penerapan teknik optimasi seperti indexing dan query rewriting berdasarkan hasil analisis execution plan itu diharapkan dapat meningkatkan performa query database MySQL. Kemudian terdapat peningkatan performa yang signifikan minimal 30% setelah dilakukan optimasi query berdasarkan analisis execution plan. Oh, sorry, sini kurang plan. Oke, lanjut di sini untuk waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2026 yang berlokasi di Laboratorium Komputer Program Studi FMIPA. Kemudian jenis penelitiannya di sini merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimental sendiri itu adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, untuk pendekatan kuantitatif sendiri itu dipilih karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Seperti waktu eksekusi query, rows examine, dan cost estimation yang dapat diukur secara objektif dan dianalisis secara statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, pendekatan kuantitatif itu cocok untuk penelitian yang menguji hipotesis dengan mengukur hubungan antar variabel. Ini sini adalah alat dan bahannya. Di sini untuk perangkat lunak saya gunakan Laragon versi 6.0, kemudian MySQL command line yang sudah terintegrasi dengan Laragon,
Windows 11 dan PHP MyAdmin sudah terintegrasi juga dengan Laragon. Dan untuk perangkat kerasnya saya gunakan laptop di sini dengan laptop Acer Nitro 5. Dan prosesornya Intel Core i7 12700F. Dan juga RAM-nya saya gunakan 16 GB dan storage sini SSD 512 GB. Dan sini ada prosedur penelitiannya di sini. Yang pertama ada studi literatur di sini. Di mana studi literatur sini itu adalah mengkaji penelitian terdahulu tentang query optimization dan execution plan. Setelah itu, setelah dilakukan studi literatur itu akan dilakukan persiapan lingkungan seperti yang tadi menginstal Laragon ya dan lain-lain ini. Kemudian setelah itu akan dilakukan pembuatan dataset dan query uji. Setelah itu dilakukan pengujian baseline setelah dibuat dataset dan diuji query-nya. Setelah itu dilakukan pengujian baseline dan dicatat waktunya. Waktu eksekusi query-nya itu berapa dicatat. Setelah itu dianalisis execution plan-nya dan dicek apakah dia bottleneck atau tidak. Kalau misalnya dia bottleneck, akan dilakukan optimasi dengan indexing atau query rewriting dan lain-lain. Nah, setelah dioptimasi itu akan dilakukan pengujian ulang kembali. Setelah dilakukan pengujian ulang akan dicek lagi atau dibandingkan performanya. Apakah performanya itu meningkat atau tidak? Gitu. Kalau misalnya meningkat berarti bisa dibuktikan bahwa optimasi ini tuh berjalan dengan sukses. Di sini ada langkah-langkahnya tadi sama sudah saya jelaskan. Untuk persiapan lingkungan tadi menginstal Laragon. Persiapan query ujinya di sini. Dan pengujian baseline, execution plan. Nah, di sini ada metode pengujian dan analisis data. Yang pertama itu ada metrik pengujian di sini. Untuk tabel metrik pengujian performanya, untuk metrik execution time itu satuannya milidetik atau ms dan cara pengukurannya dengan menggunakan MySQL command line atau show profile di sini menggunakan show profile. Dan untuk rows di sini itu satuannya dia adalah jumlah baris dan untuk cara pengukurannya adalah kolom rows dari explain. Dan sini ada type extra key dan bisa dilihat seterusnya di sini untuk cara pengukurannya. Saya tidak akan jelaskan karena memakan waktu ya. Dan sini ada rumus perhitungan peningkatan performanya. Ya, di mana T baseline atau T baseline dikurang T optimasi per T baseline dikali 100%. Ya, di mana T baseline sendiri itu adalah waktu eksekusi sebelum optimasi diukur dalam milidetik, sedangkan T optimasi itu adalah waktu eksekusi setelah kita lakukan optimasi diukur dalam milidetik juga. Nah, untuk metrik rows perhitungan peningkatannya menggunakan rumus yang sama dengan mengganti T dengan nilai rows. Dan sini ada kriteria kebersalinan optimasi, di mana perubahan type itu dari AL menjadi ref, range, atau cons. Dan untuk metode verifikasinya adalah explain sebelum dan sesudah. Dan untuk kriteria pengurangan rows itu minimal 50% dari baseline. Kemudian untuk metode verifikasinya itu dibandingkan nilai rows. Dan seterusnya di sini bisa lihat. Dan di sini ada jadwal penelitiannya yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk jadwal penelitiannya itu sendiri dilakukan pada bulan Februari 2026 sampai April 2026. Dan sini untuk jadwal penelitiannya tabelnya bisa lihat sendiri. Untuk lebih rincinya ya. Di sini ada daftar Saka. Oke, baik, mungkin itu saja untuk presentasi proposal saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.